Ismatuan dengan NIM 123220211. Saya dari kelas RB. Perkenalkan, nama saya Jeneline Alexandrina Kalevi dengan NIM 123220213 dari kelas RB. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidul Iniza Rashid dengan NIM 123220207 dari kelas RB. Perkenalkan, nama saya Nova Latif Alfayat dengan NIM 123220484 dari kelas RB. Perkenalkan, nama saya Rizal Kaksono dengan NIM 123220196 dari kelas RB. Perencanaan adalah suatu proses perencanaan merupakan rangkaian urutan nasional di dalam penyusunan rencana. Proses mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: dapat disesuaikan dengan tujuan, dapat disesuaikan dengan keterbatasan yang ada, dapat dikembangkan sesuai teknik dan kebutuhan tertentu. Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan decision making untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring berjalannya waktu. Dimulai pada era kolonial dengan perencanaan tata kota di beberapa kota besar, seperti Batavia, pasca kemerdekaan, pembentukan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) menjadi tonggak awal pengembangan perencanaan wilayah dan kota. Pada era Orde Baru, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkuat peran perencanaan dalam pembangunan nasional sejak reformasi. Desentralisasi memberikan peran penting pada pemerintah daerah dalam perencanaan wilayah dan kota. Perkembangan ini mencerminkan adaptasi terhadap perubahan konteks sosial, politik, dan beberapa prospek dan aspek kerja di dunia perencanaan wilayah dan kota. Sebagai perencana, kita ada beberapa prospek dan kerja. Yang pertama, sebagai pengajar di perguruan tinggi atau dosen di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Nasional, Bappenas atau Bapeda. Kemudian ada Kementerian PU, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Tata Kota, dan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah. Dinas Tata Kota akan menjadi penentu kebijakan atau kepemimpinan, penanaman modal BKPM, dan berbagai instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah. Perbedaan dari lingkup wilayah dan kota. Ruang lingkup wilayah adalah lingkup analisis kekurangan yang dijadikan objek studi dengan batas-batas administrasinya. Kota diartikan sebagai tempat tinggal dan beberapa ribu atau lebih penduduk. Perkotaan diartikan area terbangun dengan struktur dan jalan-jalan sebagai suatu permukiman tersebut suatu area dengan keadaan tertentu. jadi perbedaan substansi kajian. Perencanaan wilayah lebih fokus pada pengelola, sedangkan perencanaan kota berfokus pada pengembangan. Ruang perencanaan wilayah melibatkan wilayah yang lebih luas. Seringkali perencanaan kota terkait dengan ruang perkotaan mencakup perencanaan produk, perencanaan wilayah. Hasilnya dapat berupa rencana tata ruang regional, master plan. Rencana kota menghemat rencana tata ruang kota. Contoh isu dan permasalahan dalam perencanaan wilayah dan kota. Ada beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah urbanisasi. Salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian adalah semakin banyaknya penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini antara lain disebabkan karena semakin banyaknya penduduk dari pedesaan yang menjadi penduduk kota. Contoh yang kedua adalah kemiskinan di perkotaan. Permasalahan lain yang timbul akibat urbanisasi adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan, sehingga masalah kemiskinan perkotaan merupakan masalah krusial yang banyak dihadapi kota-kota di Indonesia. Yang paling mudah dan terlihat jelas dari wajah kemiskinan perkotaan ini adalah kondisi jutaan penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dan liar. Contoh yang ketiga adalah kualitas lingkungan hidup perkotaan.
Tidak hanya karena dorongan dari luar negeri, kita sendiri juga menyadari bahwa untuk mencapai masyarakat perkotaan yang sejahtera, kualitas lingkungan hidupnya harus baik karena akan berpengaruh pada kualitas hidupnya. Masalah yang terkait dengan kualitas lingkungan hidup dan pada akhirnya kualitas hidup masyarakat kota meliputi aspek fisik seperti kualitas udara, air, dan tanah. Kondisi lingkungan perumahan seperti kekumuhan, kepadatan yang tinggi, lokasi yang tidak memadai, serta kualitas dan keselamatan bangunannya. Contoh yang keempat adalah globalisasi. Dalam era globalisasi ini, pembangunan perkotaan di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang dapat bersaing di dunia internasional. Seperti misalnya dalam kualitas dan kuantitas produk-produk nasional dan dapat masuk dalam pasar global. Ya, singkatnya kesimpulan yang bisa diambil dari perkuliahan dasar PWK ini adalah mempelajari perencanaan atau rancangan wilayah dengan mempelajari segala aspeknya. Merencanakan suatu kota atau wilayah tentunya tidak hanya memikirkan apa yang ingin dibangun di kota atau wilayah tersebut, namun juga harus memikirkan keadaan seluruh bidang kehidupan saat ini. Dalam perkembangannya, dipastikan rencana yang dihasilkan oleh kepala daerah ini akan terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diadakannya evaluasi. Dalam hal ini biasanya evaluasi terhadap rencana yang dibangun diadakan setiap 5 tahun sekali sejak dokumen atau perencanaan kota tersebut disahkan. Dan yang harus dipelajari dan dialami dari pelajaran PWK adalah belajar merancang kota, menciptakan infrastruktur dan kebijakan wilayah.